Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di kuliah toksikologi untuk pertemuan 9. Ya, hari ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dari toksisitas. Ya, akan saya mulai ya. Oke. Nah, untuk efek toksik, ya, efek toksik senyawa kimia itu sangat erat hubungannya, ya, dengan bioavailabilitas, dengan metabolisme, dan juga bagaimana sensitivitas reseptor pada target organ. Ya, untuk bioavailabilitas ini sangat tergantung sekali, ya, bagaimana absorpsi, distribusi ataupun ekspresi dari senyawa kimia yang bersifat toksik tersebut, ya. Oke, nah untuk efek toksik dari senyawa kimia itu bisa kita modifikasi ya melalui artinya kita bisa lihat ya bagaimana faktor kimiawinya, bagaimana faktor yang berhubungan dengan treatmentnya, juga faktor biologi dan juga faktor lingkungan. Ya, jadi dari keempat faktor ini kita bisa memodifikasi dari efek toksik dari suatu senyawa kimia. Nah, kita mulai dulu dari faktor kimia, yakni dari sisi lepofilisitasnya, ya, strukturnya, ionisasi dan juga kiralitasnya. Ya, artinya dari keempat faktor ini ya ini sangat berhubungan bagaimana efek toksik dari suatu senyawa kimia. Yang pertama kita bahas dulu dari lipofilisitasnya. Nah, kita lihat di sini, kenapa sih lipofilisitas? Kenapa tidak hidrofilisitas? Ya, artinya karena akumulasi dari senyawa yang bersifat lipofilik ya, yang terjadi ini pada kedalaman yang berbeda-beda tergantung pada lapisan ya, di mana permukaan tersebut dia merupakan target dari senyawa kimia tersebut kimia suatu uh, efek toksik ya. Jadi di sini akumulasi senyawa kimia senyawa yang bersifat lipofil ini bergantung pada hidrofobisitasnya, juga kehadiran dari beberapa gugus fungsional baik itu gugus hidroksil, karboksil maupun gugus fenil ya. Nah, dengan adanya gugus hidroksil, karboksil maupun gugus fenil ini akan mengurangi apa? Akan mengurangi lipofilisitas dari senyawa kimia yang bersifat toksik tersebut ya. Nah, kemudian juga hidrokarbon ya, ini dapat menghambat respirasi selular ataupun juga pertumbuhan, dan pada konsentrasi tertentu dia bisa menyebabkan lisis sel. Artinya lipofilisitas itu kita lihat bagaimana apakah senyawa ini sangat lipofil atau tidak ya. Nah, karena kemampuannya kita lihat di sini ya, kalau misalnya efek dari senyawa kimia tersebut dia targetnya adalah melalui kulit, ya artinya apa? Ya artinya apa? Kalau misalnya dia bersifat lipofil ya, ketika bersentuhan dengan efek kulit, artinya apa? Dia di permukaan kulit kita lihat dia lebih bersifat hidrofil. Senyawa yang bersifat hidrofil akan lebih mudah masuk di area permukaan kulit. Beda kalau dengan lipofil. Artinya senyawa yang bersifat lipofil maka otomatis ketika dia masuk ke permukaan kulit akan lebih lambat daripada senyawa yang hidrofil. Nah, beda juga nanti bagaimana di mana target organ ataupun di mana paparan pertama senyawa kimia yang bersifat toksik tersebut, ya. Nah, oke. Ya, ini adalah lipofilisitasnya. Nah, kemudian struktur kimia. Kita lihat di sini, ya. Zat beracun dari suatu senyawa kimia itu ya kita lihat bagaimana sifat kimia fisikanya juga kimia itu sendiri. Ya, untuk sifat kimia fisika ini bergantung pada tingkat ionisasi ataupun keterlarutannya. Mengapa? Karena ini berhubungan dengan translokasi obat atau senyawa kimia tersebut, sehingga juga akan berakibat pada efektivitasnya. Ya, artinya ya senyawa yang diabsorpsi itu apa yang terjadi dia adalah senyawa-senyawa yang tidak terionkan. Ya,
Nah, bagaimana senyawa tidak terionkan atau mungkin sifatnya ionisasi dia asam lemah ataupun basa lemah. Misalnya, kalau dia memang dia di target organ, ya, misalnya dia terendam, misalnya anggaplah kita lambung. Lambung itu asam. Artinya ketika senyawa kimia tersebut bersifat asam ataupun asam lemah, maka ketika dia masuk ke dalam organ lambung, apa yang terjadi? Ya, dia sama-sama tidak bisa dinetralkan karena lambung itu sendiri bersifat asam, sedangkan senyawa kimia tersebut bersifat asam lemah. Artinya apa? Dia tidak bisa dinetralkan dengan kondisi lambung tersebut yang memang bersifat asam. Ya. Kemudian juga ada lagi sifat kimia yang ini tergantung struktur, ya. Di sini kita lihat bagaimana reaksinya, aksi kimia juga biotransformasinya. Yang ini berhubungan juga dengan metabolisme. Sedangkan aksi kimia ini sangat berhubungan pada selektivitasnya, ya, ataupun di mana reseptor target spesifik dari senyawa kimia tersebut. Nah, untuk struktur kimia kita lihat di sini, ya. Contoh-contoh sifat fisik kimia, asam benzoat. Ya. Asam benzoat itu lebih mudah diabsorpsi dari lambung dibandingkan usus. Oke. Mengapa? Karena asam benzoat, ya, itu sifatnya kan asam. Lambung itu bersifat asam. Artinya apa? Dia lebih mudah diabsorpsi karena yang diabsorpsi adalah senyawa yang tidak terionkan. Artinya senyawa yang tidak terion, ya. Kalau asam dengan asam bisa terionkan? Tidak kan? Ya. Senyawa yang terionkan itu kalau misalnya dia antara asam dengan basa akan terbentuk satu garam yang mudah diionkan. Sehingga asam benzoat otomatis lebih mudah diabsorpsi dibandingkan kalau dia masuk ke dalam usus. Artinya misalnya anggaplah suatu zat tersebut dia bersifat asam seperti asam benzoat, misalnya dia toksik ketika senyawa tersebut dalam konsentrasi yang tinggi, ya. Otomatis, ya, dia akan lebih mudah diabsorpsi di lambung. Artinya senyawa tersebut lebih banyak masuk ke dalam lambung, ya. Kemudian juga contoh aksi yang spesifik, misalnya paration dan metilparation, ya. Ini ketoksikannya atau LD50 lebih besar daripada paration, ya. Mengapa? Karena hal ini berkaitan dengan penghambatan enzim asetilkolinesterase lebih besar paration, ya. Penghambatan karena enzim asetilkolinesterase ini enzim yang memang menghambat pemecahan dari asetilkolin yang mengakibatkan asetilkolin akan semakin banyak tertumpuk di sistem saraf. Makanya kenapa paration dia lebih toksik daripada metilparation. Contoh yang tidak spesifik adalah asam dan basa kuat yang mampu merusak sel, ya, mungkin dengan cara presipitasi protein yang bisa berakibat pada denaturasi protein. Juga ada beberapa larutan pekat dari pelarut organik, ya, baik itu ether, kloroform, karbon tetraklorida yang aksinya tidak spesifik. Nah, kita lihat di sini ionisasi, ya. Ionisasi, ya, ada yang terionkan dan ada yang tidak terionkan. Yang tidak terionkan otomatis dia larut dalam lipid dan translokasinya lebih mudah dibandingkan yang terionkan, ya. Ini. Kemudian yang terakhir adalah kiralitas. Kita tahu atom kiral adalah 4 atom C yang tidak, yang kita misalnya kita pantulkan atau cerminkan, dia tidak akan saling bertumpuk. Kiralitas ini adalah kemampuan molekul dengan satu atom sentral, biasanya karbon, dengan 4 different atom. Artinya di sini atom C kita tangannya 4 dan dia atom berbeda atau grup berbeda yang berikatan dengan atom C tersebut, dan dia ketika dia dicerminkan maka dia tidak bertumpuk, ya. Ini maka disebut dengan enantiomer ataupun isomer optik, dan ini sangat terkenal sekali pada efek sedatifnya, ya, yakni, ya, ketika digunakan pada preknasi, contohnya seperti talidomid, ya, kasus talidomid. Ya, talidomid itu dulu banyak digunakan untuk ibu hamil. Kenapa?
ya, untuk ibu hamil yang dia mengalami gangguan kecemasan, insomnia ataupun gastritis, biasanya diberikan thalidomid pada awal. Nah, ternyata thalidomid itu dia ada yang enantiomer, ada yang S, efek kiralnya ada yang R. Nah, efek yang S ya, kalau thalidomid strukturnya S enantiomer, maka efektivitasnya bukan sebagai antisedatif, tetapi dia berhubungan dengan penghambatan pembentukan pembuluh darah baru, yang mana kita ketahui jika hal ini dihambat, otomatis akan terjadi hambatan perkembangan sel dan juga organ-organ dari si janin. Karena cikal bakal pembuluh darah baru itu adalah untuk perkembangan jaringan, organ ataupun sel-sel dari si janin. Sehingga ketika ibu hamil itu memakai thalidomid yang dia dengan struktur enantiomernya S, maka otomatis akan terjadi bersifat teratogenik, yang artinya ya ini sangat kontraindikasi sekali terhadap janin. Ya, makanya sekarang thalidomid itu digunakan untuk anti-angiogenitas ya, pada untuk terapi myeloma dan juga komplikasi leprosi. Ya, ini untuk karena dia untuk penghambatan pembentukan pembuluh darah baru. Ya, itu tadi yang berhubungan dengan faktor-faktor yang bersifat kimia tadi, ya. Oke, selanjutnya kita beralih kepada faktor yang berhubungan dengan treatment. Treatment ini ada yang dosis, ya, volume pelarut, ya, komposisi senyawa toksik, tipe paparan, dan juga rute paparan. Ya, kita bahas dulu yang pertama adalah dosis. Ya, ini artinya faktor yang berkaitan dengan pemberian, dosis, dan juga konsentrasi. Nah, apapun dapat menjadi toksik pada dosis tertentu, ya enggak? Obat ya seefektifnya obat ya itu akan menjadi toksik jika dia diberikan pada dosis tertentu, apakah itu dosis sangat besar atau artinya melampaui dari dosis efektivitasnya. Sebaliknya, substansi toksik itu dapat tidak merugikan pada konsentrasi yang benar-benar rendah. Makanya dosis ini sangat diperhatikan ya, yang dia dihitung berdasarkan berat badannya. Semakin besar berat badan, kesempatan toksik bagaimana? Kesempatan toksik akan semakin besar karena dosis yang diberikan pun cukup besar. Dan kita tidak tahu ya bagaimana ekskresinya, bagaimana metabolismenya ketika suatu dosis yang cukup besar itu dimasukkan ke dalam tubuh, karena otomatis mekanismenya akan berbeda. Nah, kemudian bagaimana larutan encer dan juga larutan pekat? Ya, larutan encer ataupun larutan pekat ya, kita lihat di sini ya, larutan pekat, makanya juga larutan pekat yang konsentrasinya lebih besar akan memiliki kesempatan ya ataupun efek toksiknya pasti akan lebih besar dibandingkan suatu larutan yang encer, karena tadi otomatis konsentrasinya juga akan lebih besar pada konsentrasi pada larutan yang pekat, sehingga kemampuannya dia untuk mentoksisitas itu akan semakin besar. Nah, kita lihat di sini bagaimana komposisi senyawa toksik. Nah, komposisi senyawa toksik ya ini berhubungan erat dengan bentuk solid, ukuran partikel ataupun juga pH dan stabilitas bahan kimia. Kita lihat di sini yang pertama adalah komposisi senyawa toksik. Nah, bentuk solid ya atau bentuk padatan itu lebih sulit ditelan dibandingkan bentuk cair. Makanya ya, bentuk cair itu lebih rentan terjadinya toksisitas. Makanya barang-barang yang cair yang memang dia merupakan senyawa kimia toksik, maka kesempatannya untuk memberikan efek toksisitas akan lebih besar. Ya. Selain itu lagi juga ukuran partikel. Kenapa ukuran partikel sangat penting? Karena ini penting terhadap paparan dengan inhalasi. Kita lihat di sini, partikel dengan diameter kurang dari atau sama dengan 1 mikrometer ini akan mencapai alveoli. Alveoli dari
paru dan mudah diabsorpsi oleh paru-paru. Ya. Sedangkan ukuran yang lebih besar dari atas itu 1 mikrometer